Langsung saja kita kerjakan soal berikut ini. Diketahui X lebih besar dari Y. Nah, ini ada katanya, diketahui. Ini syarat nih. Nah, X-nya harus lebih besar dari Y. Diketahui juga nilai A adalah ini. Nilai B adalah ini. Nah, pertanyaannya, hubungan antara A dan B itu apa gitu? Apakah A lebih besar dari B, A lebih kecil dari B, A sama dengan B? Nah, ternyata teman-teman, untuk mengerjakan soal seperti ini gampang. Kita harus menguji dulu nilai A dan nilai B. Syaratnya tadi apa? Syaratnya adalah X itu harus lebih besar dari Y. Oke. Kalau dikatakan syarat begini teman-teman, Anda harus mengambil dua sampel yang Anda anggap paling mudah untuk Anda kerjakan. Nah, triknya kalau pada saat saya mengerjakan soal seperti ini, saya harus membuat nilai salah satunya 0. Dalam hal ini bisa kita buat ini Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Bebas, berapa aja, yang penting bilangan positif. Boleh 1 ya. Ini yang paling gampang. Berikutnya boleh kita uji. Ini boleh 2. Boleh di sini 1, boleh. Atau ini 2, ini 0. Nah, boleh ya. Yang penting syaratnya X-nya harus lebih besar dari Y. Kalau Anda ketemu soal seperti ini, usahakan salah satu nilainya harus 0. Karena apa? Karena itu paling gampang mengerjakannya. Oke, jangan Anda membuat ribet, sulit diri Anda sendiri. Di sini Anda buat X-nya berapa? 25. Y-nya berapa? 13. Wah, ini udah Anda nanti menghitungnya makin rumit gitu. Jadi, selama pengalaman saya, kembali saya katakan harus ada nilai nolnya. Karena apa? Lebih gampang mengerjakannya. Kita lihat A, 2X ditambah 5Y. Yang ini dulu kita uji teman-teman. 2X ditambah 5Y. 2X itu berapa? 2 ditambah 5Y, Y-nya kan 0, maka A-nya 2. Di sini B, 5X ditambah 2Y, berarti 5 dikali 1 ya, ditambah 2 dikali 0, jawabannya 5. Maka hubungannya adalah lebih kecil, A lebih kecil dari B gitu ya. Kita lanjut, uji yang kedua. Uji yang kedua, boleh Anda gunakan 2X-nya 2, Y-nya 1, boleh. Sekarang kita uji. A sama dengan 2 dikali 2, 4. Ditambah 5 dikali 1, 5. Jawabannya 9. Yang B ini bagaimana? 5 dikali 2, 10. Gitu ya. X ditambah 2Y, 2 dikali 1, 2 dikali 1, 2. Maka ini jawabannya 12. Apa hubungannya? Tetap A lebih kecil dari B, gitu ya. Anda kurang puas, boleh Anda coba angka berapapun. Ini uji yang ketiga, ini uji yang keempat, boleh berapapun. Selama ini masih proses latihan, Anda boleh mengujinya ke angka berapapun. Tidak masalah ya teman-teman. Ini dulu opsinya adalah B. Tetapi ingat apa yang saya omongkan tadi. Kalau ada begini, usahakan salah satu nilainya harus bernilai 0. Supaya Anda gampang mengerjakan soalnya. Oke, ini soal masih mudah, masih gampang banget. Biasa ya, soal pertama memang harus lebih rileks. Kita lanjut ke soal kedua. Kita lihat. Di sini dibilangnya syaratnya itu X ditambah Y sama dengan 1. Ini nilai A, ini nilai B. Ditanyanya tetap apa hubungan keduanya. Mari kita lihat. Kita lihat dulu syaratnya apa nih. Kita tulis nih syaratnya. X ditambah Y sama dengan 1. Oke.
seperti yang saya omongkan tadi, uji sampel. Uji sampel yang pertama, boleh di sini 0 ditambah 1, jawabannya 1. Oke, memenuhi syarat ya. Atau di sini 1, di sini 0, boleh. Karena hasilnya 1 sesuai dengan syarat. Boleh juga nanti kita buat di sini 5, boleh ya. Di sini 5 berarti di sini minus 4 karena hasilnya juga 1. Boleh. Boleh juga nanti di sini kita buat minus 3. Di sini 4. Boleh juga begitu. Yang penting memenuhi syarat X ditambah Y sama dengan 1. Mari kita uji sampel yang pertama. Ini yang ada nolnya. Sampel yang pertama kita uji, kita lihat. A katanya berapa di situ? X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, X kuadratnya berapa? 0. Ditambah Y kuadratnya berapa? 1, gitu ya. B-nya berapa? X kuadrat, ya 0. Dikurang Y kuadrat. Nah, Y kuadrat itu 1. Jadi minus 1. Hubungannya apa? A lebih besar dari B. Oke. Kita uji sampel yang kedua. Nah, sampel yang kedua kita lihat di sini A. X kuadrat berarti 1 kuadrat. 1 ditambah Y kuadrat 0. Jawabannya tetap 1. Sekarang yang B. X kuadrat berarti 1 kuadrat. Jawabannya tetap 1. Dikurang Y kuadrat 0. Maka jawabannya 1. Apa hubungannya? A-nya 1, B-nya 1 berarti sama dengan. Nah, dari dua sampel ini sudah kita ketahui bahwa jawabannya adalah bisa dia lebih besar, bisa dia sama dengan, kan begitu. Maka hubungannya apa? Kita lihat. Kalau A katanya lebih besar, bisa jadi benar. Kalau C sama dengan, bisa jadi benar. Maka dari itu, jawaban dari soal ini tidak dapat ditentukan. Karena apa? Nilainya tidak selalu lebih besar. Nilainya tidak selalu sama dengan. Jadi untuk jawaban soal berikut ini jawabannya adalah E. Oke. Demikian, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini sedikit berbeda. Mari kita lihat. Perhatikan tabel berikut ini. Ini dia sebut ada nilai P, ini ada nilai Q. Oke. Jika A sama dengan 2/3, B sama dengan 1/3, maka kita cari hubungannya. Tadi di soal sebelumnya mencari hubungan hanya begini. Apakah P lebih kecil dari Q, P lebih besar dari Q, P sama dengan Q. Nah, opsinya begitu. Sekarang agak sedikit berbeda. Kita modifikasi. Ini ada, kita buat minus sepertiganya, ada minus sepertiga. Kita sedikit modifikasi supaya daya analitis kita semakin bertambah gitu teman-teman ya. Kita kerjakan soalnya yuk. Dari sini kita lihat, kita ganti warna biru dulu ya. Mari kita ganti warna biru. Oke, kita kerjakan. Dikatakan ini P, kita cari dulu P. P ini. P sama dengan 3 dikali 2A. Nah, 2 dikali 2/3. A-nya berapa tuh? 2/3 ya. Ditambah.
3 dikali B, B-nya 1/3. Nah, kita hitung dulu ini. Maka ini jawabannya 3 dikali 4/3 ditambah, ini bisa sederhanakan ini, 3 bagi 3 jadi 1 gitu ya. Jadi 1 sama dengan 3 dikali 7/3. Paham ya kalau begini teman-teman ya? Oke, bisa lagi kita sederhanakan. Ini coret, maka P-nya adalah 7. Sekarang Q kita cari. Q sama dengan 6 dikali A. A-nya berapa? 2/3. Ditambah dikurang. Nah, ini kita hapus dulu. Dikurang B, B-nya adalah 1/3. Maka bisa kita selesaikan. Ini sederhanakan dulu, coret. Sisanya jadi 2. Maka 4 dikurang 1/3. Berarti ini 4 dikurang 1/3. Ini jawabannya adalah, boleh kita buat 3 2/3 gitu ya. Atau ini sama-sama kita buat 3. 3 ini 3, ini jadi 12. Jawabannya 11/3. 11/3. Sebenarnya dari sini kita ketahui 3 2/3 gitu ya. Sekarang apa hubungannya antara P dan Q? Di sini kita lihat opsi A. Mari kita masuk ke opsi A. Katanya minus 1/3 P. Berarti ini minus 1/3 dikali 7 lebih kecil dari minus 11/3. Kita buktikan. Jadi minus sini ya, di sampingnya aja ya. Di sampingnya aja, minus 7/3 apakah lebih kecil dari minus 11/3? Nah, teng. Mari kita hitung. Kita sederhanakan jadi minus 2/3. Apakah benar ya 2/3 itu ya? Lebih kecil dari minus 2/3. Oke, saya garis dulu teman-temannya biar Anda nggak bingung juga ya. Apakah ini benar nilainya? Ya. Minus 2 apakah lebih kecil dari minus 3? Salah ya, minus 2 itu lebih besar daripada minus 3. Sekarang yang B, ini kita garis dulu. Yang B, minus 1/3 dikali 7 sama dengan minus 2/3 dikali 11/3. Mari kita hitung. Minus 7/3 apakah dia sama dengan minus 22/3? Tidak ya, salah. Oke, berarti opsi A salah, opsi B salah. Sekarang opsi C. Katanya P lebih kecil dari 1/3 Q. 7 lebih kecil dari 1/3 dikali 11/3. Ini tadi salah ini. Ini 9 nih teman-teman nih. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus nih. Karena minus 2/3 dikali 11/3 itu minus 22 per 9 gitu ya. Tapi jawabannya sama aja. Karena dia tidak sama dengan gitu ya. Sama aja sebenarnya.
Sekarang yang C, kita hitung. Apakah 7 lebih kecil dari 11/9? Salah ya, 7 lebih besar dong. Opsi C salah. Opsi D, 7 lebih besar dari 2/3 dikali 11/3. Kita hitung. Ini 7 lebih besar dari 22/9. Benar. Nah, ini jawabannya kayaknya nih. Opsi D benar. Oke, tapi kita lihat dulu opsi E. Opsi E, apakah 7 lebih kecil dari 3/2 dikali 11/3? Nah, ini bisa sederhanakan. Maka apakah 7 lebih kecil dari 11/2? Salah. 11/2 itu 5,5 ya. Maka ini salah, jawaban E. Jawabannya adalah D. Ini yang benar ya teman-teman. Oke. Gampang sekali. Masih gampang ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang soalnya seperti ini. Diketahui 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1. Dalam artian begini. Ini nilai minimum, ini nilai maksimum gitu ya. Oke. Sekarang cari hubungan P dan Q. Nah, cari hubungan P dan Q. Kita lihat P. P kita sederhanakan dulu. P sama dengan X dikali X pangkat 4 dikali X pangkat 5. Sama dengan X pangkat 1 ditambah 4 ditambah 5. Paham ya? Ini hanya eksponensial saja. X pangkat 10. Sekarang Q. Q sama dengan X dikali X pangkat 3 pangkat 3 lagi. Berarti X pangkat 9 ya. Maka ini adalah X pangkat 1 tambah 9. Sama dengan X pangkat 10. Nah, sama nih teman-teman. Sama, ini X pangkat 10, ini X pangkat 10. Oke, berarti jawabannya sama aja ya. Berapapun nilai X, maka jawabannya sama aja. Nah, soal ini mengecohnya di sini. Beda dengan soal-soal sebelumnya. Ini mengecohnya di sini teman-teman. Jadi Anda harus paham di mana titik pengecoh yang dibuat oleh pembuat soal. Maka jawabannya sudah pasti C, P sama dengan Q. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Terereng, soal berikutnya. Apakah hubungan P dan Q? Ini kita ketahui, ini titik minimum, ini maksimum ya nilainya. Kita cari, karena P-nya udah sepertiga, sekarang kita cari Q. Q sama dengan, kita sederhanakan teman-teman. 3 pangkat X, 3 pangkat dibagi 3 pangkat X tambah 1. Berarti ini bisa begini ya, 3 pangkat 1. Bisa ya? Sekarang kita coret ini. Ini bisa sederhana, hasilnya 1. Ya. Maka jawabannya adalah 1/3 juga. Ya, sama aja. Maka hubungannya apa? Hubungannya sama aja. Berarti ini tidak berfungsi sama sekali. Yang ini tidak berfungsi sama sekali. Karena apa? Nilai P dan Q itu sama. Gitu ya. Maka jawabannya P sama dengan Q. Kita lanjut berikutnya. Oke. Ini berikutnya. Hubungan A dan B bagaimana? Mari, tanpa dikerjakan Anda harus bisa menjawab. Tanpa dikerjakan. Karena kenapa saya bilang? Karena nilainya A 2 minus X, B X minus 2. Gitu ya. Ini nilai A. Kalau nilai pembuat nolnya berapa? Nilai pembuat nolnya itu 2. Gitu ya. Ini kan nilai X-nya kan di atas 1,
di bawah 3, berarti bisa jadi X-nya itu mulai dari 1,00000001. Itu nilai terendah. Nilai tertingginya berapa? 2,99999 gitu ya. Oke. Sekarang karena diketahui A-nya itu adalah 2 minus X. Ini A. Ini B. X minus 2. Nilai pembuat nolnya kan sudah kita tahu ini sebenarnya. Nilai pembuat nolnya adalah 2. Jadi kalau X-nya 2, maka ini bisa jadi 0, ini bisa jadi 0. Kalau X-nya kita buat 1,5, maka ini bisa, ini kan 2, ini sekarang 1,5. Maka dia bisa jadi ini jawabannya 0,5, ini minus 0,5. Oke, jawabannya berbeda ya. Ini dia sama, jawabannya A sama dengan B, ini A lebih besar dari B. Ini sama dengan ini lebih besar. Jadi maka jawabannya tandanya tidak sama, jawabannya tidak bisa ditentukan. Gampang sekali soalnya. Nggak usah dikerjakan juga kita sudah paham. Bagi yang sering mengerjakan soal pasti paham beginian. Lanjut berikutnya. Hitunglah nilai A dan B, hubungannya apa gitu. Sekarang kita cari dulu B, nih B-nya nih. Ini kita cari dulu nilainya. Yuk, kita cari. B sama dengan 2 pangkat X dibagi 2 pangkat X dikali 2. Sama ya artinya ya. Ini bisa dicoret, maka jawabannya adalah setengah ya. Setengah. Kita pindahkan dulu kemari setengah. Setengah. Oke. Kita hapus. Lanjut. Kita cari yang A. A ini kira-kira teman-teman, berapalah ini? Kalau Anda mau kerjakan manual, silakan Anda kerjakan manual. Kalau pembimbing Anda atau tentor Anda mengerjakan ini secara manual, boleh-boleh saja sih. Tapi saya yakin waktu yang Anda butuhkan untuk mengerjakannya 15 menitan dah untuk menyelesaikan memahami ini. Saya mau mengajak Anda sekalian bagaimana penalaran kita untuk mengerjakan soal yang berikut ini. Mari kita lihat. Nilai B-nya adalah setengah. Kita sudah tahu nilai B-nya setengah. Ini nilai minimumnya, ini nilai maksimumnya. Seandainya kalau nilai X-nya kita masukkan angka 1, seandainya ini ya, kita masukkan dia angka 1 dan nilainya nanti lebih kecil dari setengah, maka sudah pasti A, berapapun nilai A, dia akan lebih kecil dari B. Paham ya? Oke. Dan kalau dia kita masukkan nilainya 0, kita masukkan nilainya nanti 0 dan hasilnya lebih besar dari setengah, maka apapun nilai X, maka A itu lebih besar dari B. Itu dulu ya pemahaman dasarnya. Sekarang kita uji. Seandainya A-nya kita masukkan 1. Berarti ini nilainya 0,0001 sampai 0,0009. Mendekati 1. Seandainya nih kita buat nilainya mendekati 1. Berarti kita masukkan angkanya 1 dikurang 2 pangkat 1 lah dulu kita buat. Tuh. Maka ini hasilnya nanti mendekati minus 1 ya. Mendekati minus 1. Berikutnya 1 dikurang 2 dipangkat 1 kurang 1, 0.
Hasilnya 1 itu ya. 2 dipangkat 1 tambah 1, 2. Oke. Maka ini 1 dikurang 4. Itu ya. 1 dikurang 4 sama dengan minus 3. Sama dengan minus 3. Maka jawabannya kira-kira begini. Minus 1 minus 3. Nah, kurang lebih begitu ya, mendekati. Maka ini jadi positif. Mendekati 1/3. Nah, ini 1/3, ini setengah. Sekarang saya mau tanya. Ada angka 1/3, ada angka setengah. Mana lebih besar? Ini mendekati 1/3 bahkan. Tidak sampai 1/3. Paham ya logikanya ya? Nah, oke. Maka jawabannya yang setengah itu lebih besar dari 1/3. Kalau angka maksimumnya ini kita masukkan, maka nilainya saja sudah lebih kecil. Bagaimana lagi kalau seandainya kita masukkan angkanya di bawah 1, berarti semakin kecil nilainya ya. Kalau nilainya 1 saja hasilnya 1/3, berarti kalau dia di bawah 1 maka hasilnya nanti akan di bawah 1/3 gitu ya. Paham? Maka dari sini bisa kita tentukan jawabannya A itu lebih kecil dari B. Kalau Anda tidak percaya, Anda kerjakan. Konsep pemahamannya seperti itu teman-teman. Tidak usah Anda kerjakan panjang lebar, tapi Anda harus kritis dalam berpikirnya. Sekarang kita uji. Kalau dia nilainya mendekati 0. Mendekati 0. Yang kedua ya. 1 dikurang 2 pangkat 0. Mendekati 0 nih saya bilang. Nah, dibagi 1 dikurang 2, 0 kurang 1 gitu ya. Berarti ini kira-kira mendekati minus 1 dah. Baru 2 dipangkat 1. Nah, sebenarnya kalau 2 dipangkat 1 dikali minus 2 pangkat minus 1 hasilnya 1 ya. Nah, ini kan 1 nih sebenarnya. Tetapi karena tadi mendekati gitu ya, maka ini bisa kita buat sama dengan 0, sekian-sekian dibagi 1 dikurang 0, sekian-sekian gitu ya. Maka jawabannya juga 0, sekian-sekian. Nah, pasti lebih kecil hasilnya. Kan begitu? Maka kalau memang Anda punya waktu, Anda kerjakan, Anda buktikan. Saya kalau di dalam beberapa kali tes atau mengerjakan soal seperti ini, saya pada saat ujian nggak kerjakan ini mutlak. Terlalu banyak waktu untuk mengerjakan itu. Tetapi saya menggunakan penalaran yang mau saya bagikan kepada kita semua, bahwa hitung saja, dia masukkan saja nilainya yang maksimum. Seperti yang saya omongkan tadi. Kalau nilai maksimumnya dimasukkan 1 lebih kecil dari 1/2, maka yang nilai yang akan kita masukkan lebih kecil dari 1 nanti, pasti hasilnya juga lebih kecil dari 1/2 karena ini 1/2. Paham ya? Oke, ini hanya teori-teori saya sendiri, tetapi memang jawabannya benar gitu. Tapi kalau Anda mau mengerjakan soalnya lebih lanjut, silakan. Saya yakin Anda akan mendapat jawaban yang sama, tetapi waktunya kurang lebih 15 menit Anda mengerjakannya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, sama seperti ini. Kita lihat, ini sama juga. Ini nilai minimum, ini nilai maksimum. Seandainya lah ini kita masukkan maksimumnya, sama-sama 0 ya. 1 ditambah 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 itu kan 1. Nah, karena ini dia lebih besar doang,
tidak boleh 0 gitu kan. Berarti ini hampir 1 gitu dah. Hampir 1. Berarti jawabannya mendekati 2 ya. Mendekati 2. Sekarang kita masukkan angkanya yang ini. Sama seperti tadi itu. Soalnya hanya beda angka doang. Oke, mari kita masukkan. Kita masukkan angka 0. 1 dikurang 3 pangkat 0. Nah, mendekati 0. 3 pangkat 0 ya. Dibagi 1 dikurang 3 minus 2. Terus mana nih? Turunan dikit. Dikali 3 plus 2, 3 minus 2. Nah, itu ya. Maka jawabannya ini mendekati 1. Ini kan bisa dicoret ya. Mendekati 1. Ini pun ini mendekati 1. 1 dikurang 1 nggak mungkin 0 kan. Maksudnya 1 kurang 1 kan 0. Nggak mungkin setiap bilangan dibagi 0. Apalagi di sini nanti 1 kurang 1 juga 0. 0 bagi 0 maka tidak ada jawabannya nanti. Maka saya buatkan 1 dikurang mendekati 1 gitu. Berarti nilainya positif ya. Mendekati, kita anggaplah 0, sekian. 0, sekian. Ini juga begitu, 1 dikurang mendekati 1 gitu ya. 0 sekian juga, 0 sekian. Maka ya jawabannya ini tidak mungkin lebih besar dari 2. Paham maksud saya? Maka jawabannya A pasti lebih kecil dari B. Nggak usah Anda kerjakan soalnya, hanya andai-andai saja, pengandaian. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau nggak paham nanti boleh Anda kerjakan sendiri deh, pakai rumus-rumus yang Anda ketahui. Tetapi pengalaman saya bukan itu cara yang paling cepat. Kita lanjut ke soalnya habis. Soalnya habis sampai di sini saja teman-teman. Jadi saya harapkan teman-teman kalau mendapatkan soal seperti ini, masukkan saja nilai maksimumnya atau masukkan saja nilai minimumnya, sama saja, yang mana aja boleh. Itu ya. Berikutnya kita berjumpa di pertemuan berikutnya teman-teman. Saya akan buat soal-soal terbaru lainnya supaya Anda lebih banyak mengetahui bagaimana tipe-tipe soal yang akan dihadapi teman-teman ujian tahun ini. Terima kasih, itu dulu yang saya sampaikan buat teman-teman sekalian. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya.